Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan membahas bab pada mata kuliah pengantar statistika keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang amortisasi. Oke, sebelum itu saya ada contoh soal. Yang pertama adalah ada seorang pedagang membeli 22 buah toko seharga 1,2 miliar dengan membayar uang muka sebesar 200 juta. Kemudian sisanya dicicil setiap bulan selama 15 tahun dengan interest rate-nya 12% per tahun. Dan berapakah besar cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan? Ini sama seperti pada video sebelumnya, yaitu tentang anuitas. Kita coba breakdown dulu yang diketahui. Di sini saya tuliskan. Nah, ini kan harganya 1,2 miliar, kemudian dibayarkan uang mukanya sebesar 200 juta. Makanya kita punya AN atau present value-nya sebesar 1 miliar. 1,2 dikurangi 200 juta. Oke. Kemudian diketahui lagi T-nya 15 tahun dan I-nya adalah 0,12 per tahun. Kemudian ditanyakannya cicilan per bulannya, maka kita punya M-nya 12. Nah, dari sini kita peroleh N-nya adalah T kali M, 15 kali 12, diperolehnya 180 juta. Kemudian J-nya, kita punya J, I per M, masih seperti video minggu lalu, 0,12 dibagi 12, kita peroleh 0,01. Kemudian kita cari V-nya 1 per 1 plus J sama dengan 1 per 1,01. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya cicilan, artinya kita akan mencari nilai K. Seperti video sebelumnya, diingat K dikalikan 1 min V pangkat N per I. I berarti kita ganti J di sini. Nah, nanti K-nya diperoleh dari AN dikalikan J dibagi 1 min V pangkat N. Nanti silahkan dihitung. Kurang lebih nanti hasilnya adalah cicilan per bulannya sekitar 12 juta. 12 juta sekian. Nah, ini. Kita bisa memperoleh atau menghitung besarnya cicilan yang dibayarkan setiap bulan. Oke, ini masih sama seperti materi pada anuitas. Kita lihat di sini ada contoh yang lain. Merujuk pada contoh 1, berapakah sisa hutang pedagang tersebut setelah 10 tahun menyicil hutangnya? Jadi tadi kalau diketahuinya dia akan melunasi cicilannya selama 15 tahun. Kemudian setelah 10 tahun dia ingin tahu sisa hutang saya itu berapa. Artinya kita akan menghitung nilai A N min 10 tahun. Berarti AN min N-nya dalam 10 tahun berarti 10 kali 12. 120. Ini AN min 10 ya. Berarti AN min 120. Ini kita sudah hitungnya bulanan. Berarti rumusnya sama seperti tadi. K berarti 1 min V pangkat N min 120. Ini ya, dibagi dengan J kita. Diperolehnya berapa? Nah, nanti kira-kira hasilnya adalah, nanti dihitung 539 juta. Nah, kira-kira sisa hutangnya masih ada sekitar 500 juta.
Kemudian dia ingin tahu lagi 9 tahun, setelah 9 tahun sisanya berapa dan seterusnya, atau mungkin bunga yang sudah saya bayarkan berapa selama 10 tahun ini. Nanti kita bisa hitung menggunakan amortisasi. Nanti kita akan buatkan jadwal amortisasinya. Ini sebagai pendahuluan. Nah, kita masuk ke amortisasi. Di sini amortisasi adalah pinjaman dilunasi dengan rangkaian pembayaran atau cicilan, baik jumlahnya sama atau tidak, dan dengan menggunakan interval cicilan yang sama atau berbeda. Di sini jumlah pinjaman atau pokok hutang kita sama dengan present value dari rangkaian pembayaran tersebut. Nanti kita lihat contohnya. Di sini ya, jumlah pinjaman atau pokoknya harus sama dengan nilai present value-nya, ini yang digarisbawahi. Nah, sekarang kita lihat. Besarnya pembayaran periodik dalam amortisasi hutang dapat dihitung dengan cara yang sama seperti mencari besarnya pembayaran periodik pada anuitas biasa. Ini yang dimaksud anuitas biasa adalah anuitas akhir ya. Nah, ini besarnya pembayaran atau K kita dapat dihitung ketika nilai present value-nya diketahui. Ini ya pembayaran periodik di anuitas kita notasikan dengan K. Kemudian dalam mengaplikasikan persamaan anuitas, jumlah hutang dianalogikan sebagai present value dari anuitas. Jadi nanti jumlah hutang kita sama dengan present value dari anuitas. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ini. Kemudian tadi muncul pertanyaan seperti contoh 1 tadi, berapakah pokok hutang yang telah dibayar? Kemudian bunganya sudah terbayar berapa untuk setiap periodenya. Nah, kalau kita hitung satu-satu seperti tadi, akan sedikit rumit. Oleh karena itu, nanti kita akan menggunakan amortisasi untuk membentuk jadwal-jadwalnya tersebut. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ini. Contohnya, pembayaran bunga sering memberikan keringanan pajak. Ini ya, sebagai contoh di US, bunga dari anuitas dan bunga pinjaman bagi siswa digunakan untuk mengurangi pajak. Kemudian di Indonesia, bunga utang mengurangi besaran pajak pendapatan yang dikeluarkan perusahaan. Ini ya, saldo di sini istilah saldo adalah indikator dari ketiadaan hutang. Jadi ketika saldo kita 0 artinya kita sudah tidak punya hutang. Tadi seperti saya bilang, kita akan membuat jadwal amortisasinya. Nanti akan ada besaran bunga akhirnya, pokok hutang yang telah terbayar, dan saldonya setiap periode. Ini. Nah, ini saya ada contoh lagi. Misalkan suatu pinjaman $8.000 pada waktu ke T sama dengan 0. Diamortisasi dengan pembayaran sebesar 1.000, 2.000, 3.000, dan 4.000 secara berurutan di periode 1, 2, 3, dan 4. Kalau dalam kasus ini, contoh 3 ini ternyata besarnya pembayaran atau cicilannya untuk setiap periode dia berbeda ya. Tadi kan di awal boleh berbeda, boleh sama. Kemudian diminta untuk membuat tabel amortisasinya dengan asumsi bahwa bunga yang diberikan konstan sebesar 8%. Nah, ini ya, kalau jadwal amortisasinya, saya punya 4 kolom. Kolom pertama adalah payment-nya, kemudian kolom kedua interest due-nya atau bunganya, ketiga adalah principal prepaid-nya, pokok hutang yang telah terbayar, dan kolom keempat adalah saldo dari hutang yang belum terbayar. Oke, nah ini ya, saya punya kolom pertama ternyata periode. A-nya kolom A, payment, B-nya interest due, C-nya principal repaid, dan D-nya balance. Tadi saya punya hutangnya $8.000, kemudian dibayarkan, dicicil untuk periode pertama sebesar 1.000, periode 2 2.000, dan seterusnya. Nah, saya ingin menghitung interest due-nya ini. Caranya bagaimana? Ini ya, untuk yang di sini. I dikalikan dengan D0. Tadi I kita adalah 8%, berarti 0,08 kalikan 8.000. Nah, ini kita punya sekitar 626,02. Nah, kemudian A1 dikurangi B1, berarti 1000 dikurangi 626 ini. Nanti hasilnya adalah sekitar 373,98. Kemudian di kolom balance yang pada periode pertama,
D0 berarti 8.000 dikurangi dengan C1 kita. 8.000 kurangi 373 diperoleh. Nah, dan seterusnya. Dengan harapan di akhir periode keempat, balance kita di sini nilainya sudah 0. Artinya, ketika saldo kita 0, kita sudah tidak mempunyai hutang. Ini ya cara mencarinya. Oke. Ini saya sudah buatkan rangkuman tabelnya. Nanti silakan Anda boleh hitung. Nah, di akhir ini dia nilainya sudah 0. Artinya, hutangnya sudah lunas di akhir periode keempat. Begitu. Nah, pada bab ini, pada amortisasi yang kita bahas ini, kita batasi bahwa besaran pembayaran kita setiap interval yang selalu sama adalah tetap. Jadi intervalnya selalu sama. Misalkan dia hutang dan dibayarkannya setiap bulan, artinya periodenya bulanan. Dia akan membayar rutin setiap bulan dan besaran cicilan atau pembayarannya tetap. Misalkan dia hutang 100 juta, setiap bulannya dia harus menyicil sekitar misalkan berapa? 500.000, berarti bulan pertama, kedua sampai periode yang telah ditentukan dia akan membayar cicilannya sebesar 500.000. Pembayarannya tetap. Nah, ini ya. Kita akan mencari formula dalam jadwal amortisasi kita. Nah, di sini ya. Tadi berdasarkan tabel yang tadi itu, yang di depan. Misalkan pembayaran setiap periode sebesar 1. Nah, ini ya. Paymentnya satu unit semua. Boleh $1, Rp1. Kemudian bunganya sebesar I. Nah, tadi di awal pokok hutang saya sama dengan present value dari anuitas saya. Makanya nanti di sini, di balance ini, di kolom D0, dia nilainya adalah sebesar atau seperti nilai present value pada anuitas. Jadi di sini adalah AN. Nah, tadi ya, kolom B1 nilainya adalah I dikalikan D0 tadi ya. Kita bisa back dulu sebentar. Nah, ini ya, I dikalikan D0. Nah, makanya di sini, nah, I dikalikan D0 saya adalah AN. Kemudian kita breakdown ya rumusnya ya. Masih ingat? Nah, I, AN-nya itu apa? Di anuitas akhir, AN-nya adalah 1 min V pangkat N per I. Makanya di sini diperolehnya sama dengan 1 min V pangkat N. Oke. Kemudian C1 diperolehnya dari A1 dikurangi B1. A1-nya adalah 1, B1 saya tadi diperoleh 1 min V pangkat N. Nah, di sini dapatnya adalah V pangkat N. Kemudian di kolom D1 diperolehnya dari D0 dikurangi C1. Berarti di sini saya dapatnya AN dikurangi V pangkat N. Nah, ini kita masih isikan untuk yang waktu atau periode pertama. Ini tadi saya punya AN-nya adalah 1 min V pangkat N per I dikurangi V pangkat N. Saya tuliskan di bawah sini. Ini masih lanjutannya. Saya samakan penyebutnya. Dikurangi I V pangkat N per I. Nah, sama dengan 1 min 1 plus I V pangkat N per I. Kemudian saya bisa tuliskan kayak gini. 1 dikurangi 1 plus I dikalikan. Tadi V-nya kan kita punya 1 per 1 plus I. Pangkat N per I. Nah, ini saya kemana? Ke atas ya. Nah, berarti sisanya 1 min, ini bisa dicoret ya. 1 per 1 plus I pangkat N min 1 per I. Sama dengan 1 min 1 per 1 plus I adalah V pangkat N min 1
per I. Nah, ini adalah A N-1. Jadi, di sel D1 nanti di sini nilainya adalah A N-1. Dan seterusnya, ini cara menghitungnya. Ini saya sudah buatkan tabelnya. Nah, di sini. Jadi sama ya, ini sama nilainya. Dan saldonya di akhir periode KN sebesar 0. Oke. Kemudian bagaimana kalau pembayarannya sebesar K, bukan sebesar 1? Nah, sama. Nah, tinggal dikalikan dengan K. Nah, ini. Ini rangkuman-rangkumannya. Oke, nanti boleh dihitung sendiri. Nah, ini ada latihan soal. Ini ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, nanti kita akan bahas. Sepertinya akan cukup sulit ketika kita menghitung atau membuat jadwal amortisasinya ini secara manual. Nanti kita akan menggunakan Excel di sana. Nanti saya akan coba untuk latihan 1 dan 2. Nanti untuk latihan 3 dan 4 silakan Anda kerjakan sendiri menggunakan Excel. Nah, kita lanjut dulu sebentar. Nah, di sini ada contoh 4 ya. Tadi misalkan terdapat perbedaan besaran bunga yang diberikan setiap tahunnya. Kalau tadi di contoh 1 atau contoh 3 mungkin tadi ya. Bunganya kan konstan sebesar 8%. Nah, ini bunganya berbeda-beda untuk setiap periode. Nah, bagaimana jadwal amortisasinya? Nah, ini ya, tadi ya. Saya punya hutang 8.000. Nah, kolom E di sini, interest ya di sini ya, ada keterangannya. Nah, ini 0,1111%. Jadi nanti diperolehnya tadi I dikalikan, kolom B1 I dikalikan dengan D0. I-nya adalah 0,11 dikalikan 8.000. Nanti kalau di sini berarti 0,08 dikalikan dengan 7.880 dan seterusnya. Ini. Oke. Nanti kita akan lanjutkan untuk mengerjakan soal latihan 1 dan 2 di Excel-nya. Nanti akan saya pindahkan ke Excel. Oke, sekarang kita masuk pada latihan soal nomor 1. Yang pertama adalah ada contoh oleh karena kebutuhan uang kuliah anak, seorang ayah melakukan pinjaman sebesar 100 juta dari bank perdagangan. Kemudian pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan cara mencicil selama 20 tahun setiap bulannya. Bunga yang diberikan adalah 6% konversi bulanan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Seperti biasa, kita tuliskan dulu di sini. Pinjaman sebesar 100 juta. Berarti AN kita adalah 100 juta. Kemudian mengembalikan dengan cara mencicil setiap tahun. Berarti T-nya adalah 20 tahun. I-nya 0,06. Konversinya bulanan, berarti M-nya adalah 12. Biasa kita cari dulu N-nya. N-nya adalah T dikalikan dengan M. Oke. Dan di sini kita cari C. C rumusnya adalah I per M. Berarti di sini I per M kita. Dan kita mencari V. V rumusnya adalah ya 1 per 1 plus J di sini. Berarti 1 per 1 plus J kita ini. Oke, kemudian kita mencari 1 min 1 min V pangkat N per J. Nah, di sini 1 min V saya pangkat N per J. Nah, ini untuk kita nanti menghitung cicilannya, karena di sini belum disebutkan cicilannya berapa. Nah, ini
Saya buat jadwalnya. Tadi period ya. Kemudian payment, besar cicilannya. Setelah itu ada interest due-nya, due. Kemudian ada principal repaid. Dan yang terakhir adalah saldo. Nah, tadi kita punya selama 20 tahun dengan periodenya bulanan akan ada sebanyak 240. Ini kita drag saja ke bawah. Ya, 240 periode. Ya, kemudian tadi di sini hutang kita sama dengan 100 juta. Kita akan menghitung payment-nya tadi. Ingat ya, AN sama dengan K dikalikan 1 min V pangkat N per J. Ini ya. Artinya menghitung K, saya dapatnya dari AN dibagi dengan ini. Nah, ini yang saya dapat. Dan ini nilainya akan sama untuk setiap periode. Ya, kayak gini dulu nggak apa-apa. Kemudian tadi interest due-nya, rumusnya dari J dikalikan dengan balance. Nah, principal repaid-nya, hutang kita dikurangi Principal repaid kita, payment dikurangi dengan hutang kita, kemudian saldonya. Nah, ini. Nah, yang ini tadi kan dikunci ya, karena data kita sama untuk C-nya. Kita drag. Coba kita drag dulu. Nah, di sini harusnya adalah sama ya, sampai ke 240. Karena hutang kita maaf. Ini harusnya sudah dikunci. Nah, ini sudah keluar. Tadi ya, kita punya hutangnya sama dengan AN kita. Kemudian nyarikannya tadi dapatnya dari AN per 1 min V pangkat N per J. Interest due-nya diperoleh dari J dikalikan dengan balance kita. Karena J-nya nilainya tidak berubah-ubah, makanya kita kunci di sini ya. Kemudian principal repaid-nya diperoleh dari payment dikurangi interest due-nya. Dan balance di sini dikurangi dari balance awal kita, hutang kita awalnya berapa dikurangi principal repaid. Dan seterusnya kita lihat di akhir periode ke 240 bulan, dia hutangnya atau saldonya sudah 0. Oke, ini jadwal amortisasinya. Nah, sekarang pertanyaan yang A, kita jawab, berapakah besaran bunga yang dibayarkan pada cicilan ke-10? Di sini, berarti ini ya besaran yang dibayarkan. Sebesar 490 sekian. Kemudian yang B, berapakah besaran bunga yang dibayarkan untuk pinjaman tersebut? Berarti total dari interest due kita. Berarti kita peroleh dari sum dari interest due kita ya. Nah, ini. Nah, ternyata kita harus membayar bunganya sendiri sebesar 71 juta sekian. Padahal hutang kita hanya 100
juta. Buatlah jadwal amortisasinya, sudah di samping. Kemudian yang D, sketsa grafik saldo hutangnya. Berarti ini ya. Saya coba di sketsa. Nah ini. Tarik ke atas. Nanti kita baca grafiknya. Nah, tarik ke atas dulu. Nah, ini. Untuk menjawab soal yang D. Jadi, hutang kita di awal periode sebesar 100 juta, kemudian di akhir periode, di akhir tahun ke-20, untuk setiap bulannya, saldo kita sudah 0. Gitu. Oke, ini untuk soal nomor 1. Sekarang kita coba ke soal nomor 2. Nah, ini ya. Seorang mahasiswa bernama Mimi melakukan pinjaman di Bank Berlian untuk memenuhi pelunasan kredit mobil Jazz-nya. Hutang tersebut dibayar dengan mencicil setiap 3 bulan sekali, sebesar 8 juta. Cicilan dibayarkan di setiap akhir periode selama 5 tahun dan bunganya 12% konversi bulanan. Oke, seperti biasa, yang diketahui, dia mencicil setiap 3 bulan sekali sebesar 8 juta. Berarti K kita sebesar 8 juta. Ya. Kemudian yang diketahui lagi, mencicil selama 5 tahun. Kemudian diketahui bunganya 0,12. 0,12. Dan dicicil setiap 3 bulan. Berarti M kita adalah 4. Jadi kita punya N, biasa, T dikalikan dengan M. Nah, di sini kita punya C, I per M, I per M, M. Kita punya V, V-nya 1 per 1 plus J, berarti 1 per 1 plus J. Kemudian kita cari 1 min V pangkat N, nah ini dikurungi, per J. Nah, 1 min V pangkat N kita dibagi dengan J. Oke. Di sini kita punya sini ya. Period, kemudian ada payment, interest, due, kemudian ada principal, repaid, dan balance. Oke. Kita belum tahu total hutangnya dia berapa. Dia dibayarnya per 3 bulan, berarti quarteran. Berarti kita punya Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dia dibayarnya 4 kali dalam setahun. Ya, berarti sebanyak 20 kali. Ini ya, 20 kali. Kemudian payment-nya dia nyicil sebesar 8 juta dan konstan. 8 juta terus. Nah, sekarang kita mau mencari hutang kita berapa. Tadi ya, AN rumusnya adalah K dikalikan dengan
1 min V pangkat N per C. Nah, hutang kita totalnya sebesar 119 juta sekian. Nah, seperti tadi, interest due-nya diperoleh dari C, dikunci ya, dikalikan dengan hutang kita. Kemudian, principal repaid, cicilan dikurangi interest due-nya. Di sini sisa hutangnya dari balance kita, hutang kita awal dikurangi principal repaid. Kita drag ke bawah. Nah, di akhir tahun kelima, saldonya sudah 0. Oke, kita jawab pertanyaan A. Tentukan besaran pokok hutang yang telah dibayarkan di cicilan ke-6. Besaran pokok hutang yang telah dibayarkan, berarti dari pembayaran pertama sampai pembayaran ke-6. Berarti kita dapatnya ini ya, hutang di sini pembayaran pertama sampai ke-6. Nah, di sini. Ternyata dia sudah membayar, maaf, pokok hutang, salah. Berarti yang ini ya, principal repaid-nya. Pokok hutangnya dari pembayaran pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6. Dia sudah membayar pokok hutangnya sebesar 28 juta sekian. Kemudian ini jadwal amortisasinya. Gini. Mungkin kita akan tahu lagi, misalkan C, pertanyaan C. Berapakah total bunga yang telah dibayarkan? Nah, berarti sum dari interest due-nya kita. Bunganya sendiri sebesar 40 juta. Kemudian, total pokok hutang yang telah dibayarkan. Pokok hutang yang telah dibayarkan. Itu sum dari. Nah, ini ya tadi sama ya. Karena kita hutangnya 119, sekian. Jadi, ini kalau dijumlahkan, kita hanya hutang 119 juta sekian. Dengan membayar pokok total bunganya sebesar 40 juta, total yang kita bayarkan ke bank tersebut sebanyak 160 juta. Oke. Demikian untuk video pada bab amortisasi. Silahkan nanti Anda kerjakan. Tadi ada soal latihan nomor 3 dan 4. Silahkan kerjakan di Excel-nya. Kemudian nanti yang nomor 1 dan 2 ini juga Anda coba di Excel-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.